Bupati Jember bersama Wakil Bupati Senin siang meninjau sejumlah venue olahraga yakni Gor Bulu Tangkis Argopuro dan Gor PKPSO Kaliwates Jember. Bupati Jember langsung melihat sarana dan prasarana yang ada. Menurut Bupati, sejumlah venue dinilai kurang baik. Untuk itu, pemerintah Kabupaten Jember akan segera melakukan perbaikan dengan target akan selesai dalam waktu 4 bulan ke depan. Bupati Jember menyampaikan selama ini sejumlah venue yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Jember belum tersentuh perbaikan. Jika dalam waktu 4 bulan belum rampung, perbaikan venue akan dilanjutkan pada tahun depan. Ya, yang pertama kami akan melakukan perbaikan venue di seluruh sarana prasarana yang kita miliki. Perbaikan semaksimal mungkin karena ini kita menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia. Karena ini tinggal 4 bulan lagi anggaran ini harus sudah selesai. Namun demikian nanti apabila nanti masih belum selesai juga, kami akan lanjutkan di tahun depan untuk perbaikan venue-venue. Dan kita ketahui semua bahwa selama ini venue-venue yang kita miliki masih belum pernah disentuh untuk perbaikan. Tentunya ini biayanya tidak sedikit dan kami memang memprogramkan belum maksimal untuk perbaikan venue-venue yang ada ini. Kabupaten Jember bersama Kabupaten Lumajang, Bondowoso, dan Situbondo akan menjadi tuan rumah penyelenggara Pekan Olahraga Provinsi tahun 2022 mendatang. Dari Jember, Yudisadi Jember 1 TV melaporkan. Hal ini diungkapkan langsung Bupati Jember usai meninjau jalannya seleksi atlet cabang olahraga bulu tangkis dan pencak silat Senin pagi. Usai meninjau langsung jalannya seleksi atlet, Bupati berpesan kepada para atlet untuk bersemangat menghadapi kejuaraan Porprov 2022 mendatang. Bonus besar sudah menanti atlet bila mana meraih hasil positif dan membawa medali emas. Peraih medali emas akan dihadiahi Bupati uang pembinaan sebesar 25 juta rupiah. Selain sebagai bentuk apresiasi kepada atlet berprestasi, bonus tersebut juga sebagai bukti pemerintah daerah peduli dan hadir untuk memajukan dunia olahraga di Kabupaten Jember. Berarti para peraih medali emas maupun perunggu pada Porprov kemarin mereka sangat kecewa. Ini apa motivasi yang diberikan oleh Pak Jering? Yang jelas kami punya satu keyakinan bahwa anak kita ini biasa menjadi juara dan tentunya ini tidak boleh diremehkan dan kita harus ambil kesempatan ini dengan menambah motivasi mereka. Nanti akan kami berikan hadiah yang sesuai dan tentunya tidak mungkin akan kita di bawah dari kabupaten-kabupaten yang lain. Saya akan memberikan semangat untuk di situ ya, dan kami akan berikan nanti untuk pembawa medali emas khususnya kita akan berikan insentif dia 25 juta di seluruh cabang. Ada pesan Pak Bupati kepada atlet untuk bersemangat? Ya, saya pesan sama atlet semuanya, seluruh atlet yang ada di Kabupaten Jember harus menjadi juara dan itu wajib bisa karena sekarang pemerintah hadir di Jember. Mari kesempatan ini harus dipakai sebaik-baiknya. Sementara itu, Ketua Ikatan Pencaksilat Indonesia Kabupaten Jember Agus Supaat mengaku optimis para atlet pencaksilat Jember mampu meraih prestasi di gelaran Porprov 2022 mendatang. Apalagi melihat antusiasme para atlet dalam mengikuti seleksi, diharapkan bisa menjadi bekal positif untuk kontingen Jember meraih medali. Ya, target yang jelas kita bisa bentuk tim Porprov Jember ya, yang insya Allah kita beri harapan ya untuk bisa mengembalikan tradisi pencaksilat Jember yang selalu pulang membawa medali setiap pelaksanaan Porprov. Dari Jember, Yudisadi Jember 1 TV melaporkan. Muhammad Hifni. Serbuan vaksinasi Merdeka untuk pondok pesantren dan rumah ibadah ini digelar di Yayasan Pondok Pesantren Raudlatus Sabab, Sumberwringin, Kecamatan Sukowono, Jember. Sebanyak 500 santri dan masyarakat sekitar pondok pesantren mendapatkan vaksin jenis Sinovac untuk dosis pertama. Vaksinasi ini merupakan upaya pemerintah dalam membentuk kekebalan kelompok. Bupati Jember menyampaikan saat ini serapan vaksin di Kabupaten Jember mencapai 25%, baik dosis pertama maupun dosis kedua. Untuk itu pemerintah akan terus melakukan percepatan vaksinasi. Secara kabupaten kita masih posisi totalnya semua ya, dosis 1 dan dosis 2 itu sekitar 23-25%
25% totalnya. Dan Masih kita jauh dari target loh. masih jauh dan Iya. ini terkait ini kami masih minta terus kan sekarang permintaan sudah tambah banyak sekarang. Tambah banyak karena memang sudah menuju PTM ya. PTM dan pesantren-pesantren minatnya sudah banyak sekali. Dan tentunya ini bergilir sedikit-sedikit kita habisin terus-terus. Tidak ada yang tersisa sekarang. Sementara itu, Ketua Yayasan Rodatus Syabab menyampaikan terima kasih atas vaksinasi yang diberikan kepada santri dan masyarakat sekitar. Dengan harapan vaksinasi dapat membentuk kekebalan para santri agar terhindar dari paparan virus COVID-19. Ucapkan banyak terima kasih atas pencarian dari pemerintah pusat, terutama dalam ini, termasuk juga dari Dandim, Pak Kapolres selaku penanggung jawab kegiatan vaksinasi di wilayah Kabupaten Jember, dan juga Satgas Covid ini Bupati dan Wakil Bupati yang telah berkenan hadir dan memberikan support kepada santri dan juga masyarakat untuk program vaksinasi nasional sehingga Indonesia tumbuh, Indonesia bebas dari COVID. Dalam serbuan vaksinasi merdeka ini, Presiden Jokowi memberikan pengarahan langsung kepada Forkopimda secara virtual. Dari Jember, Yudisadi Jember 1 TV melaporkan. Hal ini disampaikan Bupati Jember Hendy Siswanto saat meninjau tempat isolasi terpusat di Hotel Kebon Agung, Kecamatan Kaliwates, Selasa siang. Bahwa sesuai rilis instruksi Mendagri nomor 39 tahun 2021, Kabupaten Jember ditetapkan menjadi level 2 Jawa Timur, artinya terdapat penurunan sebaran COVID-19. Penurunan level ini selain kerja keras semua pihak juga tidak lepas dari meningkatnya disiplin masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan serta gencarnya serbuan vaksinasi di seluruh wilayah Jember. Penurunan level ini juga berdampak positif di sejumlah sektor, seperti sektor ekonomi, pendidikan, pelaku usaha dan pariwisata yang kini kembali sudah diperbolehkan beraktivitas, namun tetap ada pembatasan dan pemberlakuan protokol kesehatan yang ketat. Lebih lanjut, Bupati tetap menghimbau kepada masyarakat terus berjuang bersama-sama menekan angka COVID-19. Dan untuk meningkatkan progres tersebut, serbuan vaksin akan terus dilakukan oleh Pemkab Jember di seluruh wilayah Jember. Mengingat vaksin sangat penting untuk meningkatkan imun dan kekebalan tubuh agar tidak mudah terserang virus. Ya, ini alhamdulillah kita bersyukur pada Allah SWT bahwa kita sudah masuk level 2. Namun demikian, namanya COVID ini adalah tidak nampak di kita semua. Level 2 ini ukuran kita semuanya sudah melakukan perbaikan, bahwa kita sudah mulai patuh. Namun demikian masih ada level 1, nanti juga masih harus normal nantinya. Tentunya ini perlu perjuangan juga kita bersama. Dan saya terima kasih kepada masyarakat Jember yang telah mulai patuh dan sama-sama bertanggung jawab. Untuk itu, meskipun kita sudah level 2 dengan sesuai dengan instruksi Mendagri nomor 39, di situ sudah ada level 2 ini apa yang diizinkan dan mana yang tidak diizinkan, ada semua di level 2. Ikuti saja sesuai itu, sesuai instruksi Mendagri nomor 39. Dan apapun kegiatannya, tolong tetap prokes, jangan sampai ditinggalkan. Prokes karena COVID tidak tahu tampak di mana tempatnya. Untuk kita semuanya, siapapun juga. Sementara itu, data terbaru jumlah pasien di tempat isolasi terpusat kini berjumlah 12 orang yang sedang menjalani perawatan. Dari Jember, Yudisadi Jember 1 TV melaporkan. Penyuntikan vaksin COVID-19 terus dilakukan di sejumlah titik di Kabupaten Jember, termasuk di Balai Desa Semboro, Kecamatan Semboro. Masyarakat sangat antusias untuk disuntik vaksin, sehingga jumlah pendaftar di Desa Semboro mencapai 750 orang, padahal penyelenggaraan hanya memiliki jatah sebanyak 500 vaksin saja, sehingga sekitar 250 orang tidak kebagian vaksin. Menurut Kepala Desa Semboro Antoni, dari 12.000 penduduk di Desa Semboro, 50% diantaranya sudah disuntik vaksin. Diharapkan jumlah ini segera meningkat agar bisa terbentuk herd immunity atau kekebalan kelompok terhadap COVID-19, sehingga pandemi bisa segera berakhir. Dari jumlah penduduk Desa Semboro yang sekitar 12.700 orang, alhamdulillah per hari ini menurut data terakhir sudah 50% tervaksin. Harap pada warga Desa Semboro, Pak? Harapannya tetap kita mematuhi protokol kesehatan
dan kesadaran masyarakat akan pentingnya prokes itu selalu membaik. Melihat data kasar yang ada di gugus tugas Kecamatan Semboro, sekitar 2.000 orang yang sudah divaksin sampai pada babak kedua sekecamatan. Jadi masih banyak yang belum disuntik vaksin. Dokter Gurit Dokter Puskesmas Semboro menghimbau agar masyarakat mendatangi tempat-tempat vaksin yang diadakan di mana saja untuk minta disuntik vaksin. Untuk pelaksanaan vaksinasi hari ini melibatkan tenaga medis dari Puskesmas Semboro dan juga dibantu oleh Babinsa dari Koramil setempat. Oke, untuk angka COVID di Kecamatan Semboro datanya hampir sama dengan Indonesia, dengan Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Jember. Jadi angkanya sudah mulai terkontrol, sudah mulai landai. Tapi tetap walaupun tetap data sudah mulai landai, tetap kita harus waspada agar penyakit COVID ini tidak menjadi kondisi yang sebelumnya yang sangat tidak terkendali sama sekali. Belum bisa dipastikan secara resmi. Kalau lihat data kasar, saya melihat mungkin untuk yang sudah dosis 2 lengkap sekitar hanya 2.000-an dari penduduk Semboro yang sudah gitu. Dari Semboro, Sugito Jember, 1 TV melaporkan. Selasa pagi, petugas gabungan menggelar operasi justisi protokol kesehatan di Jalan Gajah Mada, Jember. Dari hasil operasi justisi ini, petugas berhasil mengamankan 72 orang yang melanggar prokes tidak memakai masker. Petugas gabungan juga melibatkan Pengadilan Negeri Jember untuk pemberlakuan sidang di tempat secara daring oleh majelis hakim. Dari 72 pelanggar tersebut, 25 dikenakan denda, 5 subsidiar, sanksi sosial, dan 42 hukuman teguran. Salah satu pelanggar, Siti Kholifa, mengakui dirinya bersalah karena masker yang dirinya pakai sempat terlepas, akhirnya terjaring dalam operasi justisi tersebut. Siti memilih hukuman denda dengan mengikuti sidang secara online. Kenapa tadi kok bisa dipanggil ke sini? Ya karena masker saya ini jatuh. Saya tidak bisa sebenarnya pakai masker. Jadi untuk apa? Peraturan harus pakai. Tadi cuma jatuh di sini loh, kurang tepat itu tidak apa-apa. Jadi saya tidak apa-apa memang. Pelanggar gimana lagi memang, tapi sudah kasihan. Nggak bisa ngomong kayak gitu, Pak. Karena saya mau operasi. Saya ngambil di ATM ini. Ya silakan. Kalau di ATM kan enak. Kan enak ngomong baik-baik, oke. Udah bilang dari tadi kok nggak jelas juga. Sekretaris Satpol PP Jember Gatot Triyono menjelaskan bahwa kegiatan ini rutin digelar dengan melibatkan unsur gabungan Satgas COVID-19 Kabupaten Jember. Selain sanksi denda, juga terdapat sanksi sosial yang harus dijalani oleh pelanggar prokes yang terjaring. Gatot berharap dengan update terbaru Kabupaten Jember berstatus PPKM level 2, masyarakat harus lebih disiplin untuk tetap menerapkan protokol kesehatan selama beraktivitas sehari-hari agar angka COVID-19 terus ditekan. Kita lakukan penggabungan bersama TNI Polri, Satpol PP, di provinsi maupun di kabupaten. Dan pada pagi hari ini kita menjaring 72 pelanggaran. Dari 72 itu 25 dikenakan denda, 5 subsidiar dan 42 teguran. Kenapa ini Pak justisi kencang juga dilaksanakan? Memang kami bersama tim gabungan tiap hari melaksanakan justisi ini dan alhamdulillah tadi malam sudah diumumkan, kita sudah ada hasilnya dan Jember sesuai Imendagri nomor 39 2021 bahwa Jember sudah memasuki level 2. Dan alhamdulillah ini berkat kerjasama bersama oleh tim Satgas COVID-19 Kabupaten Jember. Untuk harapannya sendiri Pak terkait dengan digalakannya? Harapan kita dengan turunnya level 2 ini tetap masyarakat tetap waspada, tidak lengah, terus tingkatkan kedisiplinan protokol kesehatan COVID-19. Pak, kalau menyikapi dengan kejadian seperti tadi ada yang nggak mau membayar lah dengan masih marah-marah dan menolak. Seperti apa? Karena di situ ada alternatif. Jika tidak melaksanakan, tidak membayar denda, bisa ganti subsidiar ke kegiatan lain, entah itu dengan hukuman fisik maupun kegiatan sosial lainnya, biasanya seperti itu. Ya, kita kalau ada masyarakat yang seperti itu kita sampaikan secara baik-baik, secara humanis, dan alhamdulillah mudah-mudahan mereka semakin mengerti karena ini semua untuk kepentingan bersama. Jadi ini untuk kepentingan bersama. Kami pun yang di lapangan hal-hal seperti itu biasa kami hadapi.
Dari Jember, Yudhisadi Jember 1 TV melaporkan. Kita dapat termonitor secara Untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat, pemerintah Desa Lojejer Kecamatan Wulan Jember yang bekerja sama dengan Telkom Indonesia mengadakan bimbingan teknis penggunaan aplikasi Simpel Desa kepada 24 Satgas Adminduk Desa Lojejer serta perangkat Desa Lojejer. Di mana acara ini dihadiri langsung oleh pihak Muspika Kecamatan Wuluhan, dan aplikasi Simpel Desa ini nantinya dapat digunakan untuk mempermudah pelayanan pada masyarakat berbasis digital. Diharapkan ke depan dengan aplikasi ini dapat mempermudah pelayanan dalam pengurusan adminduk, sekaligus membuka peluang usaha untuk meningkatkan ekonomi warga di Indonesia. Jadi program kita pada hari ini adalah BIMTEK aplikasi Simpel Desa untuk menuju Smart Village, yang tujuannya adalah untuk mempermudah pelayanan dari perangkat desa secara digital kepada masyarakat Desa Lojejer. Ini kedepannya seperti apa Pak Garis dengan penggunaan seperti ini nanti? Jadi ke depan masyarakat kita berikan untuk mendownload aplikasi yang sudah disiapkan oleh pemerintah desa, sehingga dengan mudah masyarakat mengakses aplikasi tersebut untuk minta pelayanan kepada masyarakat cukup di rumah saja, dilayani di desa dan nanti diantarkan ke rumahnya yang bersangkutan kepada masyarakat. Terkait dengan fasilitas paket dan data. Fasilitas paket dan juga e-bisnis dan juga dari pelayanan-pelayanan apapun, dan juga tentang masalah BUMDes desa, dan ditambah lagi dengan UMKM dan pelayanan misalkan STNK dan sebagainya, perpanjangan STNK dan sebagainya. Kenapa Pak Kades mempunyai inisiatif menggunakan program seperti ini? Ya, karena apa? Dari Presiden kita sudah mencanangkan bahwa tahun 2024 akan menjadi negara Indonesia menjadi negara yang digital, sehingga harus kita siap secara dini untuk mempersiapkan bahwa desa kita untuk menjadi desa digital. Bergunanya untuk pemerintah desa dan warga desa, serta dari pemerintah desa ke atas seperti ke Muspika, ke Pemda, ke Pak Camat juga. Jadi ini merupakan pelaporan, kalau sifatnya pelaporan ke atas, kalau ke bawah pelayanan. Pelayanan itu tadi ada 3 fitur, untuk kemudahan administrasi desa, untuk pelayanan publik, untuk tata sosial, untuk tata ekonomi. Jadi aplikasi ini tidak hanya seputar tentang pelayanan di administrasi, tapi aplikasi ini juga ada sisi ekonominya untuk publik. Mungkin itu aplikasi yang membedakan dari aplikasi-aplikasi yang lainnya. Jadi warga mendownload di Play Store namanya aplikasi Simpel Desa. Selanjutnya untuk digunakan ke pemerintah desa dengan berbagai macam fitur yang ada di aplikasi ini. Pemanfaatannya cukup lumayan banyak dari sisi tata kelola, tata sosial, juga tata ekonomi. Dari Wuluhan, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Tadi ada 5.09.321. Giat Sekolah Desa Cerdas dilaksanakan selama 3 hari ke depan dengan melibatkan akademisi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jember dan diikuti oleh seluruh perwakilan perangkat desa se-Kabupaten Jember. Dengan pendampingan dari akademisi ini, diharapkan sumber daya manusia atau SDM di pemerintahan desa bisa menyerap ilmu untuk meningkatkan ekonomi dan bisnis di lingkungan desa, sehingga bisa mencetak dan membentuk desa yang mandiri, maju dan berkembang. Selain program untuk meningkatkan ekonomi desa, kegiatan ini juga sebagai bentuk pengawasan anggaran dana desa yang cukup besar agar dimanfaatkan dengan baik dan menghindari praktek korupsi. Dimulainya kita melaksanakan resmikan acara kegiatan sekolah desa cerdas untuk para sekdes di Kabupaten Jember, seluruh Kabupaten Jember, dan ini berkat dan terima kasih kerjasama kami pertama kali direalisasikan oleh teman-teman Pak Rektor, Bapak Dr. Hanafi MPD, Rektor Muhammadiyah dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnisnya membantu pemerintah Kabupaten Jember, dan ini saya bersyukur dan terima kasih karena ilmu yang dimiliki di Universitas Muhammadiyah Jember ini betul-betul dapat direalisasikan kepada saudara-saudara kita para pelaksana yang mengelola keuangan negara di desa-desa. Ini sangat bermanfaat sekali.
Nanti pengawasannya seperti apa Pak Bupati? Pengawasannya tentu kita akan melakukan pengawasan dengan setelah selesai sekolah ini. Harapan kami dari para sekdes ini bisa membantu Pak Kades-Kades untuk mengelola keuangan maupun merealisasikan penyerapan maupun ketepatan sasaran, perencanaan, dan ini sungguh sangat istimewa. Dan nanti kami juga akan memberikan pengadaan komputer terkait dengan menjawab untuk kita koordinasinya tidak pernah putus dengan sistem daring setiap hari dengan seluruh desa yang ada 48 desa termasuk lurahan. Itu kami pasang sistem integrasi yang menuju Smart Village ya, desa pintar ya. Kami ada program itu termasuk visi-visi kami. Bupati berharap selain kegiatan ini, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jember salah satunya melalui praktek kerja lapangan juga bisa berdampingan dengan pemerintahan desa, membantu mewujudkan desa yang mandiri dan maju. Giat juga dibagi menjadi 2 tempat, sebagian peserta mengikuti secara luring dan sisanya secara daring. Dari Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan. Dalam pemerintahan Bupati Hendi Siswanto dan Wakil Bupati Gus Firjon, memang masih banyak pejabat di lingkungan Pemkab Jember yang berstatus pelaksana tugas atau PLT. Menurut Hendi, hal tersebut memang harus dilakukan sambil menunggu open bidding dari KASN. Setelah adanya open bidding itu, pejabat yang sesuai syarat bisa langsung menjadi pejabat definitif. Saat ini Pemkab Jember sudah mengajukan ke KASN, namun memang belum ada jawaban karena masih menunggu giliran. Oleh sebab itu, masa berlaku pejabat PLT yang hampir habis akan segera diperpanjang oleh Bupati. Nah, kita lakukan perpanjang karena kita menunggu ujikom. Menunggu open bidding. Open bidding sudah kita ajukan ke KSN. KSN itu belum menurunkan izinnya karena giliran nunggu ujikom dulu. Ini ujikom sudah selesai baru kita nunggu surat dari KSN karena harus persetujuan KSN. Berapa pejabat Bupati yang ujikom? Ujikom 22. Akhirnya kapan itu? September ini harus kami sudah ke Jakarta untuk menemui KSN langsung untuk segera diturun. Surat kami sudah 2 minggu yang lalu, sudah lama surat kami. Dari informasi di lapangan, saat ini memang hampir 80% pejabat yang masih berstatus sebagai PLT di lingkungan Pemkab Jember. Dari Jember, Deka Aji Jember 1 TV melaporkan. Pembagian 200 lembar masker kepada para pengguna jalan di Desa Pondok Joyo Semboro ini dilakukan oleh pemerintah desa setempat yang melibatkan TNI Polri, Nakes, dan juga Satpol PP. Para petugas juga melakukan edukasi agar di masa PPKM yang sedang turun level ini, masyarakat tidak lengah terhadap bahaya penyebaran COVID-19. Sehingga warga diminta untuk tetap menerapkan protokol kesehatan, yaitu dengan memakai masker, mencuci tangan memakai sabun ataupun hand sanitizer, serta menjaga jarak. Hal tersebut dinilai sangat penting agar gelombang serangan COVID-19 tidak terjadi lagi di Jember. Kurang lebihnya 200 Bapak. Sasarannya warga mana saja ini Pak? Sasarannya 1 warga desa Pondok Joyo, yang kedua lain desa Pondok Joyo, yang penting yang melintas di jalan provinsi, jalan menuju Balai Desa Pondok Joyo. Alhamdulillah Bapak, untuk warga kita Pondok Joyo selama ada COVID-19, semuanya yang positif ada 12, yang 1 meninggal, yang 11 sembuh semua. Dari Semboro, Sugito Jember 1 TV melaporkan.